nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Amelia Pratiwi SEME CFP yang sudah rawuh pada kesempatan kali ini, yang terhormat Ketua Paguyuban beserta jajarannya, dan tak lupa ibu-ibu Green Mutiara Java yang terhebat ini sudah rawuh di sini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Ketiga kalinya saya di sini sebagai moderator pada tema kali ini mengenai pengelolaan keuangan keluarga yang Islami. Nah, di sini telah hadir para menteri keuangan keluarga Ibu ini yang sangat relevan sekali nanti untuk belajar di sini bersama-sama. Nah, berdasarkan survei para menteri keuangan ini banyak yang belum well educated mengenai literasi keuangan. Nah, di sini sangat tepat sekali telah hadir bersama kita Ibu Amelia Pratiwi yang akan membawakan tema mengenai bagaimana sih pengelolaan keluarga yang Islami, seperti itu. Nah, kepada Ibu Amelia Pratiwi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya mengingatkan Pak Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat nggih kabarnya? Mungkin kalau mau maju ke depan akan lebih enak ya, karena pertama jumlah orangnya nggak terlalu banyak. Terus saya mau nunjukin slide-nya juga, gitu. Monggo kalau Anda biar lebih jelas. Di sini sebenarnya sharing ya, sharing sama dengan nanti kita juga bisa sharing mengenai bagaimana mengelola keuangan atau perencanaan keuangan secara Islami. Saya percaya jadinya di sini semua ibu-ibu pasti sudah seperti yang sudah disampaikan Bu Satria ya. Menteri keuangan ya, atau kalau saya biasa bilangnya di rumah tuh manajer keuangannya rumah tangga gitu. Jadi kan pasti sudah pandai lah mengatur keuangan. Tapi kalau soal mengelola keuangan, bagaimana kita lihat nanti ya, apa sih bedanya mengatur dengan mengelola? Beda-beda tipis gitu ya. Nah, jadi kan kalau kita bicara pengelolaan keuangan, ibu-ibu semua pasti sudah paham ya, kalau yang namanya rumah tangga itu pasti ada pengeluaran, mau penghasilannya banyak, sedikit, atau bahkan tidak ada penghasilan sama sekali, tetap pengeluaran rumah tangga itu pasti ada. Itu sebabnya kenapa kita perlu yang namanya pengelolaan keuangan rumah tangga. Ya, sehingga apa bedanya dengan mengatur keuangan? Jadi kalau pengelolaan keuangan itu kita mengatur pendapatan, kita mengatur belanja rumah tangga, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sekarang, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan masa yang akan datang. Kalau mengatur keuangan itu biasanya urusannya hanya untuk periode sekarang, bulan ini saja atau minggu ini saja. Tapi kalau kita mengelola, merencanakan keuangan itu kita mengelola untuk atau mengatur untuk belanja dan pendapatan sekarang dan untuk yang akan datang. Ya. Nah, tujuannya apa? Karena begini ibu-ibu, biasanya kalau dalam rumah
tangga, berdasarkan pengalaman saya ya, itu kebanyakan masalah utama dalam keluarga itu pasti berhubungan dengan keuangan. Itu kan pasti biasanya. Jadi nomor satu kalau kita lihat bukan di misalnya mobil gitu ya, enggak, tapi justru masalah keuangan itu yang umumnya mencetus masalah-masalah dalam rumah tangga. Sehingga makanya perlu adanya pengelolaan keuangan keluarga, tujuannya supaya keluarga itu terhindar dari masalah-masalah semacam itu ya. Jadi tadi saya bilang kan penghasilan itu kan kadang ada yang penghasilannya besar, ada penghasilannya kecil gitu ya. Nah, beberapa orang itu sering begini, saya kayaknya nggak perlu deh kalau pengelolaan keuangan. Kenapa Bu? Ya soalnya penghasilan saya kecil gitu. Sebentar juga habis. Beda mungkin dengan yang misalnya kayak PNS atau misalnya dosen atau karyawan yang di kantoran yang tiap bulan pasti dapat penghasilan pasti gitu ya. Nah, padahal sebetulnya mau penghasilan besar atau kecil itu tetap bisa dikelola, gitu. Memang untuk penghasilan yang tidak terlalu besar memang tantangannya lebih banyak ya, tetapi tetap bisa kalau kita mau, gitu ya. Karena apa? Karena kan kalau kita lihat di surat An-Najm itu dia mengatakan bahwa Allah menciptakan tertawa dan menangis ya. Oke, kemudian Allah itu mematikan dan menghidupkan. Oke, kemudian Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Oke, Allah itu memberikan kekayaan dan apa Bu? Kekayaan dan kecukupan, Oke, jadi bukan kemiskinan sebetulnya, gitu ya. Oke. Jadi Allah itu maha baik, jadi tidak mungkin Allah itu memberikan kemiskinan. Kalau saya mengambil kutipannya Bill Gates, dia bilang, kalau misalkan kita lahir dari keluarga yang kurang mampu, itu takdir, betul. Tapi kalau kita mati dalam keadaan tidak mampu, itu pilihan. Artinya kalau kita lahir memang itu takdir ya, itu tidak bisa menolak. Tapi ketika kita menjalani hidup, harusnya kan kita bisa mengeluarkan diri kita dari yang namanya kemiskinan tadi. Ya toh contohnya kayak Jack Ma misalkan, kalau dengan pernah tahu Alibaba ya, itu kan dari keluarga yang sangat miskin, tapi dia bisa menjadi miliarder, jadi pengusaha besar yang kekayaannya asetnya luar biasa banyak. Artinya apa? Dia memilih untuk saya tidak mau menjadi orang miskin seumur hidup. Tapi itu bisa diingat ya. Jadi kalau orang itu lahir dari keluarga yang kurang mampu, itu merupakan takdir. Tapi ketika dia mati dalam keadaan tidak mampu juga, itu merupakan pilihan sebetulnya. Artinya bisa dirubah sebetulnya. Oke? Lanjut. Jadi kalau kita bicara di perencanaan keuangan syariah secara Islam, itu sebetulnya mindsetnya nggak jauh beda dengan keuangan yang konven yang biasa. Tetapi kalau di keuangan syariah itu kita arahnya lebih ke nggak hanya ke kesejahteraan diri sendiri, tapi juga kesejahteraan orang-orang atau tetangga atau masyarakat di sekitar kita juga, gitu ya. Jadi yang pertama itu tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan hidup keluarga yang barokah. Jadi kita nggak hanya happy atau nggak hanya kecukupan finansial saja, tapi finansialnya juga barokah. Jadi levelnya lebih tinggi daripada sekedar kita mendapatkan finansial yang halal. Ya kan, kalau barokah itu, kalau halal, harta yang halal itu masih bisa dihitung-hitung Bu, pakai hitungan matematikanya manusia ya. Tapi kalau kita bicara level barokah, itu rumusnya yang di atas yang ini. Kita nggak bisa dihitung-hitung secara matematis. Oke? Nah kemudian kenapa harus ada perencanaan keuangan syariah? Karena kita mau menciptakan kemapanan keuangan keluarga, kestabilan finansial keluarga. Zaman ketika ada pandemi begini, saya pernah mengisi satu event ya, kebetulan itu audiensnya itu kebanyakan memang menengah ke bawah ya, dari menengah. Kalau di sini saya rasa juga ya, itu kebetulan menengah ke bawah, jadi kalangan buruh gitu ya, itu tantangannya lebih besar gitu. Mereka kebanyakan
langsung bukan hanya goyang tapi sudah, kalau saya bilangnya jomplang ya, terbalik begini, begitu ya. Oke, jadi sebetulnya karena tadi mereka punya mindset, pendapatan saya kan tidak banyak ya, maksudnya tidak banyak, jadi kayaknya nggak usah lah saya capek-capek untuk mengelola keuangan gitu. Kan sebenarnya nggak juga, bisa kok, insya Allah bisa. Oke, kemudian setelah kita mapan atau stabil secara finansial keluarga kita, maka tujuan dari ini adalah kita menciptakan kemandirian secara finansial. Maksudnya apa sih Bu, kemandirian secara finansial? Kalau jenengan pernah dengar istilahnya ada generasi sandwich. Sandwich itu tahu ya, roti isi itu ya, lapis-lapis itu. Apa sih generasi sandwich? Ada yang sudah pernah dengar generasi sandwich? Ya, sandwich generation. Sandwich generation itu kan istilahnya gini. Jadi orang yang termasuk generasi sandwich itu dia terhimpit oleh generasi di bawahnya, yaitu anak-anak dan cucu dan sebagainya, dan generasi di atasnya yaitu orang tuanya. Artinya gini, artinya orang itu atau keluarga itu punya kewajiban untuk menafkahi anaknya, juga menafkahi orang tuanya. Artinya orang tuanya kalau tidak dinafkahi maka ya, hidupnya akan menjadi susah, menjadi, sehingga mau tidak mau si anak itu harus menafkahi juga orang tuanya. Itu yang disebut dengan generasi sandwich. Sebetulnya kalau kita menafkahi orang tua memang kewajiban anak ibu ya, bentuk bakti kita kepada orang tua itu betul. Namun begini, alangkah baiknya kalau kita sendiri sebagai orang tua, kita kan nanti kita punya anak kita besar, mereka berkeluarga gitu ya, kita tambah tua, tambah tidak produktif, tambah tidak berdaya gitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau kita sendiri memutus mata rantai generasi sandwich, sehingga ketika anak kita nanti sudah besar, kita sudah tidak berdaya gitu ya, kita tetap bisa mandiri secara finansial, kita tidak membebani anak kita, itu maksud saya. Andai kata kita memang harus ikut dengan anak ya, karena kalau orang tua sudah sepuh sekali kan biasanya tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melindungi, menjaga gitu kan. That's okay, nggak apa-apa. Tetapi secara finansial, artinya kalau orang tua itu atau kita tuh sedang dalam kondisi sakit, perlu berobat, kita tidak membebani anak, maksudnya itu. Ya, jadi tujuan dari Perencanaan Keuangan Syariah adalah menciptakan kemandirian secara finansial. Maksudnya itu kita coba memutus mata rantai generasi sandwich. Jadi kalau anak mau berbakti sama orang tua itu ya karena memang bukan kewajiban lagi ya, tapi karena memang dia mau menunjukkan baktinya kepada orang tua, maksudnya itu. Jadi kita lah yang memutus mata rantai gitu ya, karena kita kan tidak tahu nanti anak kita rezekinya bagaimana, apakah lebih dari kita atau jangan-jangan malah di bawah kita tidak tahu. Kemudian yang terakhir, tujuan dari perencanaan keuangan syariah sebetulnya adalah untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan berikutnya. Jadi kalau dalam perencanaan keuangan syariah itu kita tidak hanya bicara, tadi seperti saya sudah bilang ya, kita tidak hanya bicara tentang kesejahteraan keluarga kita sendiri, tapi kita juga bicara mengenai bagaimana keluarga tetangga misalkan yang kebetulan rezekinya tidak seluas kita misalnya, atau lebih jauh lagi misalkan keluarga tetangga itu tetangga kita sudah pada makmur semua, kita bisa lihat lebih jauh lagi kerabat misalkan, apakah kerabat kita sudah seluas kita gitu ya, artinya sudah sejahtera seperti kita misalkan, kalau belum itu bisa kita bantu gitu kan, karena kita ada namanya diskop ya Bu ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah di situ itu pertama kita bisa mempererat silaturahmi dengan sesama saudara muslim. Satu, kedua kita bisa investasi di langit, ya kan ya. Oke, kemudian yang ketiga kita juga bisa membantu mereka untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalau kita makmur, kita jangan makmur sendiri gitu maksudnya. Makmurlah bersama-sama gitu maksudnya ya. Itu tujuan sebenarnya dari perencanaan keuangan syariah. Jadi tidak hanya memakmurkan keluarga sendiri,
mensejahterakan keluarga sendiri, tapi juga kalau bisa melalui infak dan sedekah terutama ya, itu kita membantu keluarga lain, mensejahterakan keluarga lain. Betul. Oke, jadi kalau kita bicara keuangan, perencanaan keuangan secara Islam itu paling penting 3 hal. Jadi yang pertama pengelolaan penghasilan dan pengelolaan uang yang keluar. Oke, itu di posisi pertama. Kenapa? Karena nomor 1, ketika uang itu dapat ada belanja ya, ada uang belanja atau gaji suami atau gaji dari kita, itu kira-kira ibu apakan dulu? Diambil untuk apa dulu? Gaji, terus gaji dari suami misalkan, biasanya untuk apa? Belanja sayur, belanja dapur, uang sekolah. Apa dulu? Beli baju, enggak kan ya? Belanja shopping. Itu yang ibu-ibu biasanya shopping itu. Nomor 1, terutama apa Bu? Urus dulu hutang piutang. Tunggu, jangan belanja dapur dulu sebentar. Urus dulu hutang piutang. Kalau ada, kalau nggak ada nggak usah diurus, ya. Jadi urus dulu hutang piutang. Artinya masalah hutang piutang harus segera diselesaikan. Ibu nggak usah gini. Saya waktu dulu di Sidoarjo, saya job saya selain dosen ya, saya itu jadi semacam konsultan perencana keuangan. Dan jangan salah, orang yang kaya itu mereka punya masalahnya di mana? Di hutang kartu kredit terutama. Aduh, padahal uangnya banyak loh, asetnya banyak, tapi tetap punya masalah di hutang. Jadi makanya saya selalu, kalau dalam event seperti ini saya selalu mengingatkan, begitu uang diterima, ingat hutang dulu kalau punya hutang ya, itu diselesaikan dulu urusannya. Terus jangan belanja dapur dulu, nanti dulu belakangan. Gitu. Karena kewajiban itu kewajiban. Setelah itu beres, yang kedua kita masuk ke ziswafu. Belum belanja dulu ya, belum. Ambil dulu buat infak atau sedekah. Tujuannya terutama untuk membersihkan harta kita. Infak sedekah itu bebas ya, jadi tidak ada besarannya berapa, terserah jenengan. Cuma kalau saya biasanya mengajarkan anak saya untuk latihan, biasanya kalau anak kecil agak susah ya kalau suruh ngasih uang gitu ya untuk sedekah, minimal 2,5% ya dari uang tabung saya gitu kan. Jadi latihannya dia pakai besarnya zakat mal, minimal 2,5% deh. Mau kamu bulatkan ditambahkan boleh, mau kurang juga boleh, tapi kurangnya jangan jauh-jauh ya, biasanya ngajar pasti gitu. Tapi sekali lagi kalau untuk infak dan sedekah itu nggak ada aturan besaran ya, bebas ya. Nah kalau sudah diambil, jadi pertama kan setelah dapat penghasilan, saya ulang lagi, kita ambil dulu untuk urusan hutang piutang, kemudian kedua kita ambil untuk zakat, infak dan sedekah tadi. Berikutnya, ibu harus siap dengan dana darurat. Itu dia Bu. Ini kok belum belanja ya? Tar dulu Bu, belanja gampang ya. Tar dulu. Dana darurat dulu Bu. Oke. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya dana darurat itu apa. Nah, kemudian setelah diambil dana darurat, bagi yang punya putra putrinya masih kecil-kecil, mungkin bisa menyiapkan dana untuk asuransi pendidikan. Kalau untuk asuransi memang ada 2 pendapat ya. Ada yang pro, ada yang oke, nggak apa-apa asuransi. Ada juga yang menyatakan tidak setuju. Tidak apa-apa, sepanjang ini harus konsisten dan konsekuen dengan keputusannya. Kalau memang untuk pendidikan anak tidak mau ambil asuransi, maka konsekuensinya ibu-ibu harus yang pertama rajin menabung, disiplin menabung. Karena kan nggak ngambil asuransi pendidikan kok. Terus kemudian ibu-ibu harus pandai menahan hawa nafsu, jangan mudah melihat yang unyu-unyu itu di mall tuh ya. Itu coba dikurangi karena ada konsekuensi tidak mau ambil itu ya, asuransi pendidikan. Oke. Jadi itu. Nah, untuk yang mengambil asuransi pendidikan pun harus ingat, kalau asuransi itu kan proteksi ya, perlindungan. Harus asuransi, jangan digabung dengan investasi. Itu
Itu Bu ya. Jadi asuransi itu ada yang digabung dengan investasi namanya unit link. Unit link syariah itu ada. Nah, kalau dari kita biasanya kalangan perencana keuangan itu selalu menyarankan kalau mau asuransi, ambil asuransi, jangan digabung dengan investasi. Jadi ambil asuransi pendidikan yang murni asuransi pendidikan, jangan yang unit link. Karena kalau unit link itu hasilnya nggak optimal Bu. Karena dia dia kayak hybrid ya, apa istilahnya hybrid. Sebagian untuk asuransinya, sebagian untuk investasinya. Jadi kalau ibu mau invest aja deh, kalau mau asuransi aja. Oke. Jadi saya ulangi lagi, setelah kita dapat penghasilan ya, mengurus utang piutang, kemudian kita bayar siswa, kemudian kita mengurus dana darurat dan asuransi kalau memang butuh asuransi. Selanjutnya baru kita menentukan belanja-belanjanya. Nah, belanja di sini belanja rumah tangga ya dan sebagainya untuk kebutuhan kayak sekolah anak dan belanja uang sekolah anak, belanja rumah tangga dan sebagainya sampai ada nanti sebagian sisanya untuk tabungan. Sebetulnya tabungan itu tidak boleh dari sisa belanja, tabungan sudah harus diambil dari awal. Tetapi untuk step awal, jenengan tentukan dulu berapa habis belanja bulanannya, nanti baru ketahuan berapa yang bisa ditabung, dan ini bulan berikutnya atau periode berikutnya bisa jenengan ambil langsung sebesar sekian untuk tabungan. Gitu ya. Jadi sekali lagi, idealnya pertama setelah terima gaji dari suami ya atau pendapatan, kita bereskan utang kita, kemudian bayar siswa, kita kemudian siapkan dana darurat, kemudian kita ambil tabungan, baru sisanya untuk belanja. Idealnya begitu. Nanti berikutnya kalau di level yang bawah ini setelah tabungan kita banyak terkumpul, setelah kita investasi dan sebagainya, kita bisa membuat atau merencanakan waris untuk anak. Jadi perencanaan keuangan meliputi perencanaan waris Bu di akhir. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau saya mungkin lebih fokusnya ke dana darurat ya. Oke, nah ini yang disebut dengan dana darurat. Di sini sudah ada yang punya dana darurat, ibu-ibunya? Sudah? Wah. Aman insya Allah ya. Dana darurat itu apa sih? Dana darurat itu adalah dana yang digunakan untuk kondisi berjaga-jaga kalau memang dalam kondisi darurat. Beda dengan tabungan, dana darurat bukan tabungan.